Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sa'adatul afadil ulama'ana al-ghurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para cerdik pandai, para sesepuh yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, para kepala OPD yang berkesempatan hadir, para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser, bapak-bapak dari Linmas, anggota TNI Polri, terima kasih kerjasamanya, rekan-rekan panitia, bapak dan ibu seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Peringatan tahun baru berarti bicara soal waktu, di mana waktu itu sangat berharga, waktu itu sangat mahal. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Kalau digunakan dengan baik dan benar, dia sangat bermanfaat melindungi pemiliknya. Tapi kalau salah penggunaannya, apalagi sembrana, nah, sembrono itu bahasa Indonesianya kan sembrana, ceroboh, maka dia bisa mencelakakan pemiliknya sendiri, bisa menggores kulitnya, melukai tubuhnya, bahkan bisa memenggal lehernya. Orang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti hidupnya gagal. Padahal kita tahu, para jamaah, kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Saya ulang, kayaknya masih pada belum konsentrasi. Ada beberapa panitia yang masih berintak-indik, bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang tenggengen, seolah nggak percaya kalau yang dilihat adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Kesempatan itu datangnya cuma satu kali, dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Dalam sebuah hadis yang redaksinya cukup panjang, terpaksa tidak saya bacakan redaksinya karena saya nggak hafal. Loh, saya kalau nggak hafal yang ngaku, saya kalau bodoh yang ngaku bodoh, tidak kayak mereka goblok macak pinter. Maaf, matahari sebagai ukuran waktu itu setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata pada kehidupan, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah hari yang baru, sesungguhnya aku adalah waktu yang baru, maka manfaatkanlah aku sebaik-baiknya, jangan sia-siakan aku,
karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai kiamat nanti. Artinya apa Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat saudaraku? Artinya siang ini bukan siang kemarin. Kok wis suwe? Dan siang besok bukan siang yang sekarang ini. Walaupun rasanya sama, panas, semriwing, sumuk, ongkep, gerah, namanya juga sama, siang hari, tapi esensinya berbeda. Pagi tadi bukan pagi yang kemarin, dan pagi tadi bukan pagi yang besok. Walaupun rasanya sama, dingin, namanya juga sama, pagi hari, tapi substansinya berbeda. Saya kalau ngomong esensi, substansi, jenengan paham mboten? Podo. Esensi, substansi itu beras ketan dimasak, lek wis mateng dimbel-mbel, diiseni abon, dibuntel godhong gedang terus dipincuk. Apa? Nek badokan kok ngerti. Orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan baik, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun, the keduung, nyesel pakai bingit. Jadi nyesel campur bingung campur susah. Dalam bahasa Jawa Pak Wabub mohon maaf diistilahkan dengan gelo. Apalagi kalau waktu hidup di dunia tidak dimanfaatkan dengan baik, keburu mati. Bukan cuma gelo, tapi gelu. Saking gelonya sampai disebut gelu. Nek waktu urip nang donya iki gak dimanfaatno, sing apik kedisian mati, bukan cuma gelo tapi gelu. Ini bijaksananya orang sepuh dulu. Tanah yang dipakai bantal mayit di kuburan itu sama orang sepuh dulu disebut gelu. Ya kalau anak-anak muda ya bilang kek. Digawe ganjel mayite cek gak goleng, dikek ya. Kenapa disebut gelu? Ini satu filosofi mengingatkan kepada kita bahwa orang kalau sudah mati seluruh amalnya tugel kecuali telu, maka disebut gelu. Semua amalnya putus kecuali tiga. Idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Ya meskipun saya baca pelan-pelan jarang-jarang sampeyan juga ndak ngerti ya. Mending cepet efisiensi waktu. Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus pahalanya kecuali tiga perkara. Satu, sedekah jariah, termasuk yang dipakai nyantuni anak-anak yatim. Nanti kalau waktunya cukup memadai saya singgung, kalau tidak cukup kapan-kapan undang lagi. Dua, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Tiga, anak solih solihah yang terus dan selalu mendoakannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka filosofi, maaf bagi orang Jawa, filosofi gelu, kalau sudah meninggal semua amalnya tugel kecuali telu. Saking nyeselnya. Bukan cuman itu saja, mayit dikubur itu dikasih patok. Iya, itu dikasih patok, terus dikasih nama Sukadi. Kenapa dikasih nama?
untuk tenger, untuk tanda. Tanda itu dalam bahasa Jawa tenger. Lah patoknya dua. Patok kalau satu namanya tenger, kalau dua namanya tenger-tenger. Jadi di alam kubur itu tempatnya orang tenger-tenger, tempatnya orang gelu, tempatnya orang nyesel. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanah yang dipakai bantal mayit di kuburan yang disebut gelu itu jumlahnya 7. Kalau nggak percaya bisa ditanya ke tukang noto mayit ning kuburan. Itu tanahnya jumlahnya 7. Kalau disambung-sambung bunyinya gelu. Saking gelonya. Kalau satu kan gelu, lah kalau 7 gelu. Dan yang paling tergelo-gelo, yang paling nyesel adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Sampai Al-Quran menggambarkan mereka menangis, menghibah, merintih, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Lemu nyaut Allah kaya wong sambat kakean utang, gak semangat blas. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Minta dikembalikan ke dunia. Mau ngapain? Misalnya bisa kembali ke dunia. Apa mau uka-uka? Apa mau jadi hantu, kuntilanak? Enggak, cuman satu keinginannya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Aku akan melakukan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Andai aku bisa kembali lagi ke dunia, aku akan memperbanyak ibadah, aku akan memperbanyak amal-amal soleh. Jadi mereka nyesel. Ibu bapak para jamaah, kenapa orang mati kok nyesel? Halo, yang matinya tua nyesel, yang mati masih muda juga nyesel, yang mati cukup bekal nyesel, apalagi yang mati nggak cukup bekal, semua nyesel. Kenapa? Karena umumnya manusia itu nggak siap mati, hanya siap hidup. Ayo sekian jamaah yang hadir, yang infonya 10.000 lebih. Siapa yang hari ini siap mati, angkat tangan, tak fatihai. Ayo, malah aku sing angkat tangan. Mumpung mandi gitu kan ya. Padahal mati itu pasti. Dan mati itu gampang banget. Banget gampangnya. Saking gampangnya anak kecil aja bisa mati kok. Betul? Mudah mati itu. Makanya sampai hari ini nggak ada kursus kematian, nggak ada sekolah jurusan kematian. Saking gampangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi umumnya manusia pada takut mati. Nggak apa-apa para jamaah. Misalnya sampai yang takut mati, nggak apa-apa. Ada orang kok nggak takut mati, aku kok gak wedi mati ya. Biasanya duwe masalah gede. Jangankan kita, putri tercinta baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah itu udah dapat jaminan dari Rasulullah kalau beliau akan di surga bersama Nabi dan menjadi Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, ratu dari wanita-wanita penghuni surga. Itu aja
Sayyidah Fatimah masih takut mati. Pernah ngomong ke Rasulullah, "Abah, kenapa sih orang kok pakai mati segala?" "Iya nak, semua orang juga mati." "Aku takut Abah, aku takut mati." "Iya nak, semua orang juga takut mati." "Nggak apa-apa kalau sekarang kamu takut mati, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya kamu pengen sendiri." Jadi kalau sudah waktunya itu nggak takut, malah pengen. Ini ada udah yang pengen. Pak Camat udah pengen? Oh belum. Nggak apa-apa Pak Camat. Sekarang belum pengen nggak apa-apa. Kadang-kadang kepinginnya mendadak Pak Camat. Ya siapa tahu nanti sampai kantor kecamatan terus pengen, ya nggak ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka mari kita manfaatkan waktu hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita gelo, jangan sampai nanti kita nyesel. Ini orang-orang ini memperhatikan aku apa memperhatiin ini ya? Ternyata kayu agung iki wonge katrok-katrok. Gak tau roh dron. Mau kapan iku mrene mesti kabeh ngingeti kuwi. Terus aku gak digatekno. Lah sampean bar nyawang kuwi terus nyawang raiku. Berarti kan mbok banding-bandingno to. Matur suwun. Kok dilanjut apa enggak ini? Yuk, waktu hidup yang kita nggak tahu sampai kapan lagi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita nyesel. Hidup kita hari ini harus bisa lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Itu yang minan najihin, termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan sampai hidup kita hari ini nilainya hanya sama dengan hidup kita yang kemarin. Itu minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Jas buka iket belangkon sama juga sami mawon. Bokonge Mbak Mi dintop. Sorry Mbak Mi. Apalagi kalau hidup kita hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Itu minal halikin, termasuk orang-orang yang celaka. Para jamaah, sesungguhnya waktu yang wajib kita syukuri itu bukan cuma setahun sekali disyukuri sebagai tahun baru, bukan cuma sekali. Sama menyantuni anak-anak yatim piatu, jangan hanya setahun sekali pas bulan Muharram. Karena yatimnya dia bukan cuma bulan Muharram saja. Mereka yatim piatu bukan hanya di bulan Muharram. Tiap hari harus nyantuni yatim itu. Nyantuni yatim Muharram toh. Ngono dipamer-pamerno. Sing guyu malah gak nyumbang. Harusnya setiap hari. Dan gak harus nunggu momen di bulan Muharram. Nah nanti bulan Muharram itu gongnya. Tapi kalau menyantuni, mengasihi, menyayangi itu tiap hari. Yang disabdakan Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang menanggung biaya hidup anak yatim itu besok di surga seperti dua jari ini, dekat banget. Yang namanya kafil menanggung beban hidup itu ya tiap hari, bukan cuma di bulan Muharram aja. Metu wenteng kaya gak trimo ngono enggak. Kok sawangane gak trimo. Setiap hari adalah waktu baru yang harus kita syukuri. Setiap bangun tidur, sesungguhnya kita sudah diberi waktu baru oleh Allah.
Makanya begitu bangun tidur Nabi menganjurkan kita untuk berdoa, yang doa itu diawali dengan tahmid alhamdulillah. Artinya apa? Ungkapan syukur. Bangun tidur aja kita disuruh doa. Apal kan doanya bangun tidur? Bangun tidur itu doanya alhamdulillahilladzi qa'at amanah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh. Kalau jam setengah 8, jam 8 pagi baru bangun, doanya lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, lafadznya niat sholat subuh juga beda. Kalau tepat waktu ya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau jam setengah 8 baru sholat subuh ya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Kan beda niatnya. Bangun tidur aja udah disuruh doa, yang doanya diawali dengan alhamdulillah, syukur. Yang dialhamdulillahi bukan tidurnya. Halo, bisa dilanjut? Diperhatiin dong. Yang disyukuri, yang dialhamdulillahi bukan tidurnya. Bukan alhamdulillah semalam tidurku nyenyak, apalagi hujan rintik-rintik, pakai selimut, dikeloni bojo. Alhamdulillah semalam aku tidur lelap. Alhamdulillah semalam aku mimpi indah, mimpi ketemu Anwar Zahid. Nanti bang petok iku. Bukan itu yang dialhamdulillah. Soalnya kalau tidur nilainya 0, apalagi tidurnya masyarakat Kayu Agung, Mepanga, turumu nilai-nilai 0. Wong turumu ki ora urip ora mati, diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani wis mati kok isek ngentekno apa-apa. Makanya tidurnya masyarakat Kayu Agung, Mepanga itu la yamutu wala yahya, tidak bermutu, menghabiskan biaya. Yang dialhamdulillahi adalah alladzi ahyana, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Awas daripada ntar nyesel. Bener kalau udah keburu mati pasti nyesel. Ya Allah, kenapa dulu aku nggak rajin ngaji? Sering ada tabligh akbar tapi aku nggak pernah datang. Aku lebih mentingin kerjaan. Ya Allah, nyesel. Dulu ada kesempatan santunan yatim tapi aku nggak nyumbang, padahal aku datang. Manggonku yo nang ngarep nang kursi empuk. Nyesel nanti. Kenapa dulu rumahku deket sama masjid tapi aku sholat nggak pernah jamaah di masjid? Ada loh rumah itu deket sama masjid, paling cuma 20 meter dari masjid, tapi sholatnya nggak pernah jamaah ke masjid. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya datang, aku ngerti, pokoknya orangnya pakai kerudung warna hijau. Memang akhir-akhir ini banyak orang yang terserang penyakit tapi dia nggak sadar kalau lagi sakit. Sorry ya, kaki itu kalau lagi diajak jalan ke pasar, keliling pasar sampai 11 kali kuat. Padahal itu kalau di total jumlahnya bisa sampai 10 km kuat. Sementara jarak rumah ke masjid cuma 20 meter, begitu dengar azan Allah
akbar, Allahu akbar. Gak enak ya gak laris lambemu. Kaki loh diajak pergi ke masjid gak kuat melangkah, padahal cuman 20 meter. Maaf, itu orang terserang penyakit lumpuh. Orangnya ketawa sekarang. Lumpuh. Diajak zikir, istighosah, nggak lama. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin, ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin. 15 menit kaki udah kesemutan, bahasa Inggrisnya geringingan. Dadi nek alian sing silo, sing bujung, sing mereng, sing gak karu-karuan. 15 menit. Tapi nek no warunge rondo 4 jam bisa duduk khusyuk tawadhu tumak ninah. Niku lho klambi batik kula wonge. Itu juga terserang penyakit lumpuh. Maaf ya, maaf banget. Maaf. Telinga kalau lagi diajak dengerin bacaan ayat Quran murattal, kalau lagi diajak dengerin sholawat Nabi, padahal kenceng banget. Raqqat aynaya syauqan wa li tayyibati dharfata ishqan fa ataitu ila habibi. Gak krungu, gak denger. Dikasih ceramah malah sengkring-sengkring, ndak masuk, padahal kenceng pakai sound system. Sementara HP itu nada deringnya cuma dikasih getar pelan. Lagi masak goreng ikan kan lumayan keras tuh suaranya, HP-nya getar denger. Dia langsung lari kenceng demi memenuhi panggilan HP. Nah, itu dia kena penyakit namanya budek. Tapi orangnya nggak sadar kalau sakit. Banyak itu kasusnya. Maaf ya, mata Allah dipakai ngelihat tulisan di HP. Wah, kuat banget, 4 jam kuat. Sambil ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila. Padahal tulisan di HP itu kecil-kecil, jelas, terbaca jelas, 4 jam kuat. Sementara Al-Quran yang begitu lebar, tulisannya besar-besar, nggak kelihatan. Buktinya nggak pernah dibaca. Itu mata kena penyakit, saya bahasa Indonesianya nggak tahu penyakitnya. Saya tahu penyakit bahasa Inggrisnya namanya the paycheck. Wakil bupati minta penerjemah. Enggak apa-apa, camat memang tugasnya camat salah satunya ya penerjemah. Salah orang ngerti Jawa kok. Nggak apa-apa, sambil belajar. Warganya kan banyak yang orang Jawa, terlebih pemilihnya juga banyak orang Jawa. Nanti kalau jadi maju 2024 kan ya harus paham. Kalau jadi maju orang Jawa itu yang penting diperhatiin Bapak. Cukup kayak gini kita lebih seneng kok, daripada saking pengen dipilih terus sebenarnya bukan Jawa ngaku-ngaku Jawa, itu malah kita nggak suka. Sama saja kita semua bangsa Indonesia kok, nggih? Lah iya, mau Jawa, mau Makassar, mau Bugis, mau Toili, mau apa Kaili apa jeneng? Apa sukune? Kaili. Ya salah titik ya ora apa-apa toh. Ini bukti kalau saya bukan malaikat. Masa enggak boleh? Sama, kita sama-sama bangsa Indonesia kok. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nanti sekarang tuh banyak orang yang terserang penyakit tapi dia nggak sadar kalau lagi sakit. Nyesel nanti di alam kubur, ya Allah, nyesel banget. Kenapa dulu aku hanya disibukkan dengan urusan dunia dan dunia. Sibuk dengan kerjaan, itu pun fokusnya, targetnya, orientasinya dunia. Nyesel. Emang sudah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Oke, tak lanjut. Tapi aku minta tolong banget. Yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Ya, diem. Kayak nyumbang berapa? Terus jabatanmu apa? Nggak ada jabatan, berani-beraninya. Yang jadi wakil bupati aja diem. Ya karena nggak nyumbang gitu. Jadi meneng. Sama Kapolsek juga diem karena nggak nyumbang. Belum, Pak Wabub sama Pak Kapolsek belum terbuka hatinya. Nanti habis ini pasti nyumbang, pasti. Dan kalau ada santunan yatim nyumbang, nanti cepet itu. Habis itu langsung AKP cepet. Saya AKBP dan aku kiai ini bapak polisi. Nah, AKBP menengah urusanku sama beliau. Udah beberapa kali saya ngaji di Mabes, jadi kalau cuma geser ibda kayak gini gampang banget. Gampang banget menengah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Kalian dilalaikan dari ibadah, dilalaikan dari zikir, dilalaikan dari Allah. Apa yang membuat kalian lalai? At-takasur. Berlomba-lomba, saingan, masalah harta, ake-akean dunyo. Memang harta itu jadi fitnah dari segi nominalnya, dari segi jumlahnya. Kalau udah ngomongin harta, itu pasti yang jadi pembahasan adalah jumlahnya. Yang penting banyak, yang penting aku dapat, yang penting jadi milikku. Soal caranya dapat gak penting, soal hukumnya bagaimana gak penting. Apa itu korupsi, apa itu nyuri, apa itu renten. Tahu renten? Ngutangin jarum bayarnya tiang listrik itu. Ini gak ngerti renten. Dilanjut gak ini? Pokoknya kalau udah ngomongin harta mesti jadi fitnah. Dan yang menjadi fitnah itu jumlahnya, banyaknya. Yang penting banyak. Apalagi masyarakat kita. Masyarakat kita itu terkenal masyarakat yang tawadhu, tahu warna duit. Nah kalau ada pil-pilan itu, mau pilpres, mau pilgub, mau pilbub, mau pilek, pilihan legislatif itu loh, itu rata-rata kalau ditanya nanti pilih siapa, nanti pilih siapa, jawabannya ya saya pilih yang siap berjuang. Maksudnya beras, baju dan uang. Jadi bukan yang dipilih itu bukan figurnya siapa, partainya apa, visi misinya bagaimana, enggak. Pokok ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Sampai-sampai kita prihatin
sholawat nariyah itu sekarang kalah sakti dengan sholawat rupiah. Betul? Betul wong kelakuanmu yang ngono kuwi. Nek ra dikei dhuwit ya ora gelem nyoblos. Oh, wong guyu. Emang dunia jadi fitnah itu dari segi jumlahnya. Sorry, kita kalau sudah dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat, pasti lebih memilih dunia. Kalau ada orang saya lebih pilih akhirat, bohong. Jebol ya wes urusane panitia. Al-Quran sudah menyatakan bal tu'thirunal hayatat dunia, bahwa mereka rata-rata lebih mementingkan dunia, lebih memprioritaskan dunia, lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Coba kalau nggak percaya kita buktikan. Ibu, misalnya ibu punya toko laris banget, yang beli sampai antri-antri, lagi sibuk-sibuknya melayani pembeli, denger azan asar dari masjid, hayya 'alas shalah. Enak-enak suaraku. Pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Ndak usah ngundang aku. Ngeyel. Sing ngomong mangkane larang ngono. Mangkane larang. Lah iya, kalau pengen murah jangan ngundang saya. Ketua RT-mu suruh ceramah. Larang ya pantes buang rupa nggawa rega. Pantes. Apa-apa itu semakin berkualitas ya semakin mahal. Kain aja makin kualitas makin mahal, kayu makin kualitas makin mahal, mobil makin kualitas makin mahal, HP makin kualitas makin mahal. Masa kiai enggak? Coba ibu misalnya punya toko laris banget, itu yang beli sampai antri, panjang antrian, lagi asik-asik ngelayani pembeli, tiba-tiba dengar adzan asar dari masjid. Jawab yang jujur, awas kalau nggak jujur aku pulang. Ibu kira-kira lebih pilih masjid apa toko? Pilih masjid apa toko? Sholat jamaah apa jualan? Pahala apa duit? Iya, ya. Bapak ganti sekarang bapak. Misalnya bapak punya duit udah 50.000 aja, kan potonganmu gak patek di duit. 50.000 aja, gak usah banyak-banyak. Ada 2 acara, waktunya bersamaan, terus satu acara akhirat, satunya acara dunia. Bayarnya sama, 50.000. Acara satunya tablek akbar, pengajian yang ceramah Anwar Zahid. Acara satunya dangdutan, artisnya terkenal, salah satunya Via Valen, yang kemarin pas nikahan aku yang ngaji. Aku tuh terjebak waktu itu, nggak ngerti kalau diliput TV nasional. Saya biasanya nggak pernah mau kalau diundang TV nasional. Taunya kemarin itu diliput TV nasional. Duh, sudah kadung datang, mau pulang lagi nggak enak. Ya udahlah, 5 menit 7 menit kita isi. Viral. Itu Via Valen yang undang. Nah ini kan Via kecemplung kalen. Halo Bapak, satu pengajian tablek akbar, bayarnya 50.000. Satunya dangdutan, bayarnya 50.000. Bapak-bapak pilih dangdutan apa pengajian? Percaya.
Kalau masyarakat Kayu Agung Mepanga pasti pilih pengajian yang ditinggal. Itu kita. Jadi kalau dihadapkan pada pilihan dunia sama akhirat, kita itu mesti lebih pilih dunia. Saya sering sampaikan, dunia saya masih harus menempuh perjalanan jauh loh ini, 12 jam lebih. Dunia, Ibu, ada yang dari tadi itu merhatiin terus ke aku sampai salting. Jangan gitu-gitu amat dong kalau merhatiin aku. Dunia simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Ayo Bapak Ibu, pilih ganjaran apa pilih bayaran? Bapak Ibu lebih bangga punya anak yang pandai nyari ganjaran apa punya anak yang pandai nyari bayaran? Ya Allah. Ibu misalnya punya anak perempuan cantik banget, yang jelas nggak kayak ibunya, ibu rek. Terus dilamar 2 cowok, sama Bu, cowoknya ganteng, keren, gagah, sehat, atletis, kekar, kuning kulitnya sauntu-untune. Yang satu anaknya itu pinter cari ganjaran, jadi santri. Satunya anaknya pinter cari bayaran, jadi polisi. Kira-kira yang diterima jadi menantu ibu yang santri apa yang polisi? Hei, yang dipilih yang santri apa yang polisi? Endan mugan dan ceramah dan aku sebenarnya pengen berdiri, cuma aku kasihan sama kameramen ini. Ket mau intak intik. Kapan aku lu kulung aku ngatuk kulung mana? Iki sing klambi iki lho, jan tenan. Iki loro iki kembar kaya pinupin nih. Nggak apa-apa, ini juga yatim piatu dua-duanya ini. Itu kita. Jadi justru kalau dikasih tahu manfaatnya harta, kadang malah menghindar. Ada kok yang kayak gitu. Udah ngerti ada panitia santunan anak yatim, bawa map, narik iuran, itu baru melihat dari kejauhan, tarian maneh. Sebelum nyampe ke rumahnya udah ditinggal turu apa ya, sembunyi masuk kamar, padahal yang nggak tidur. Nanti begitu panitianya nyampe rumah, ngucapin salam aja nggak dijawab. Assalamualaikum, diem. Assalamualaikum sampai 3 kali, assalamualaikum nggak dijawab. Kalau nggak gitu ngebohongin panitia. Anaknya dipesen, nah ntar kalau bapak-bapak yang bawa map itu ke rumah nyariin bapak, bilangin bapak nggak ada. Padahal bapak eno kamar turu, pura-pura turu. Bener panitianya datang, ketemu sama anaknya pas di luar. Nak, bapak ada? Nak, ada, tapi aku tadi dipesen suruh bilang nggak ada. Kenapa sih kita seperti itu? Coba saya nanya, tolong dijawab ya. Halo, yang bisa jawab pulang duluan. Ayo, sedekah 5.000 sama sedekah 10.000, pahalanya lebih besar mana? 10.000. Sedekah 10.000 sama 20.000, pahalanya lebih besar 20.000.
sedekah 20.000 sama 50.000 pahalanya lebih besar 50.000. Sedekah 50.000 sama sedekah 100.000 pahalanya lebih besar 100.000. Oke, Bapak Ibu lebih pilih pahala yang sedikit apa yang banyak? Kurang semangat, lebih milih pahala kecil apa besar? Sedikit apa banyak? Oke, misalnya lagi ada kardus keliling, kotak keliling untuk persiapan santunan yatim. Bapak Ibu bawa duit 100.000, 50.000, 20.000. Kira-kira yang dimasukin kotak berapa? Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, gila. Orang ditanya 100.000, 50.000, 20.000 kok jawabannya 5.000. 5.000 dipilihno duit sing lungset kita. Itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kalian masuk kuburan. Kata orang Jawa, riti mari-mari nek wis mati. Ritong mari-mari nek wis digotong. Ridar mari-mari nek wis, riko mari-mari nek wis. Kok gak lali bahasane sampean? Ojo asli. Makane burek e. Fase lek kon ngono. Kalla saufa ta'lamun. Ojo kaya mengkono. Jangan kayak gitu. Saufa ta'lamun. Besok kamu akan mengetahui, besok kamu akan menyaksikan. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan kayak gitu. Besok kamu akan mengetahui, besok kamu akan mengerti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan kayak gitu. Andaikan kamu tahu dengan sebenar-benarnya pengetahuan, la tarawunnal jahim. Kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Kamu akan benar-benar menyaksikan neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan benar-benar melihat neraka jahim itu dengan matamu. Siapa ngomong matamu dhewe? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Oh, bingung neh wong ini. Umpama aku nang burine kursi ini tambah bingung kowe. Dah. Tsumma latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka kemudian pada hari ini, hari kiamat, kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Nah, ketika kita dimintai pertanggungjawaban itu, Bapak, yang sungguh teramat sangat berat. Oleh karenanya ya ini Masya Allah, minta tambahan waktu terus, ibarat orang kerja itu namanya lembur berarti ya, kalau lembur kan ada hitungannya sendiri. Gini ya, woi, udah dengerin ya apa ngingeti wong loro iki kok. Mumpung masih diberi kesempatan waktu, mumpung masih diberi kesempatan hidup sama Allah, coba bayangkan semua yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita, sesungguhnya milik Allah. Betul? Layakkah kalau kita sombongkan? Mohon maaf, ibu yang punya pakaian bagus, oke, silakan bangga dengan pakaian bagusmu, harganya mahal, please dibanggakan. Tapi sadari ibu, semahal-mahalnya pakaianmu,
yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Rumah megah, bak istana, bak rumahnya raja, silakan dibanggakan. Punya rumah gedong, magrong-magrong, kendaraannya kinclong-kinclong, silahkan dibanggakan. Tapi sadari, semegah-megahnya rumahmu, semewah-mewahnya rumahmu, rumahmu terakhir kali di dunia ini alamatnya di perum kuburan. Entah nanti kamu tinggalnya di RT berapa. Kamu punya mobil mewah bagus kayak mobilnya Pak Wakil Bupati, Alphard. Kalau kamu punyanya kan baru Alphard TK. Punya Pak Wakil Bupati Alphard, silahkan dibanggakan, nyaman pakai itu nyaman. Tapi senyaman-nyamannya kendaraanmu di dunia, semewah-mewahnya kendaraanmu di dunia, yang terakhir kali kamu naiki adalah keranda airlines. Itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan gak pernah delay, gak pernah kena razia. Ono polisi ngerazia pendoso, mayite helman pora, sing mikul nggawa STNK pora, ndak ada razia. Makanan lezat nikmat silakan dibanggakan dinikmati, tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas. Ayo kayu agung ono mayit dijejeli onde-onde, cuma kapas. Mau apa lagi yang kamu banggakan? Apalagi ntar kalau tubuhmu sudah dibungkus kain kafan, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Maka tak terus no. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Mau nyanyi Roma Irama kok. Kafan itu tak bersaku, beludus. Boleh cara kene kafan itu dikei sak ning cerentel, ndak kan? Nggak bersaku, artinya nggak ada sepeser pun harta yang bisa kita bawa menghadap Sang Maha Kuasa. Yang dinilai Allah bukan berapa banyak duitmu, berapa jumlah harta kekayaanmu, tapi yang dinilai Allah adalah kau gunakan untuk apa duitmu, kau manfaatkan untuk apa kekayaanmu. Kafan itu juga polos, nggak warna-warni, sama kan di sini kotak-kotak kafan, apa loreng-loreng batik. Yang dinilai Allah bukan warna-warni kainmu, bukan warna-warni pakaianmu, tapi warna-warni amal ibadahmu. Apa aja yang kamu lakukan di dunia, ibadah apa saja yang sudah kamu kerjakan, warna-warni amalmu, warna-warni ibadahmu yang dinilai Allah. Bukan kafanmu keren apa enggak, kafanmu modis apa enggak. Karena kafan itu enggak butuh tutorial, enggak butuh kreativitas. Dia bukan karya desainer ternama, dia hanya karya Pak Mudin. Didondomi tangan, ditaleni set, betul? Betul. Hoi. Di kafan juga nggak bisa ditempeli embel-embel, titel, gelar, jabatan, nggak bisa ditempelkan di situ. Masa ada orang meninggal terus kafannya ditulisi camat 20 tahun? Sorry Pak Camat, nggak laku ditempelin di kain kafan. Wakil bupati nggak laku ditempelin di kain kafan. Jabatan apapun, jenderal nggak laku. Apa mana lagi seret ngene iki Pak Kapolsek. Sama Pak Dan Ramel baru kapten nggak laku ditempelin di kain kafan. Dan maaf,
Malaikat Munkar Nakir juga nggak kenal jabatan dunia. Wah, itu dalam banyak riwayat nanti mendatangi orang di alam kubur itu menakutkan, Pak. Serem. Dia masuk ke alam kubur itu pakai kedua siungnya, taringnya, kedua taringnya menjebol, membobol bener ya? Wes anggapan bener ya? Membobol sampai tembus ke kuburan. Dari kedua mulutnya keluar api yang berkobar-kobar, wajahnya garang, serem, dan dia keras banget, gak peduli siapapun yang meninggal. Jangan dikira kalau yang meninggal tentara, polisi, terus Munkar Nakirnya mau nanya izin dulu, izin dan perkenan, mau nanya man robuka, ndak, izin kapten, ndak ada kapten, langsung, nggak pakai izin-izinan. Namanya siapa itu? Gusti. Dan Ramil itu namanya Gusti. Ya langsung ditanya, Gusti, nggak usah kapten, nggak usah. Man robuka, siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab, lolos. Nggak bisa jawab, ajur. Sama. Ustadz juga gitu. Jangan dikira kalau yang meninggal ustadz terus malaikatnya segan, malu, terus pakai mohon maaf Pak Ustadz, saya mau nanya, mohon dijawab ya. Terus pakai bahasa halus, ya sohibul fadilah wa sa'adah wal karam. Enggak, sama dibentak-bentak. Anwar Zahid. Sama. Ya udah, langsung ke surga. Jadi ya terserah saya yang ceramah saya. Loh ini udah jam 12 kok. Terus ya dengerin, kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan, cuma beda satu huruf saja. Satunya pakai F, satunya pakai P. Maka kafanmu bisa kamu pesen mulai sekarang. Silakan diukur, kalau perlu dicoba. Silahkan. Cuma pertanyaannya, kafanmu itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Sudahkah Anda siap? Karenanya, ibu bapak para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, mari hidup di dunia ini kita punya tugas untuk menjadi orang baik. Itu saja sesungguhnya. Nah, orang baik itu yang seperti apa? Baik hubungannya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Agama itu bukan hanya vertikal saja, tapi agama juga horizontal. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dalam Islam dikenal bukan cuma ibadah mahdoh saja, tapi ada ibadah muamalah. Dua-duanya harus baik. Mahdoh dalam hubungan dengan Allah harus baik, muamalah dalam hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Itu baru benar. Kadang ada orang itu hubungan sama Tuhan baik banget, tapi dengan sesama dia nggak baik. Wah, dia kalau ibadah luar biasa, kalau zikir sampai lambene jedir, poso bendino nganti wetenge ngelempeng, sholat itu masya Allah, takbiratul ikhram sampai ngeses. Kalau ngangkat tangan kayak orang pasang jurus, tapi begitu turun dari masjid nyolong sandal. Ini berarti hubungan sama Allah bagus, tapi sama sesama paham? Wah, kalau zikir wiridan kenceng banget sambil muter tasbih, tasbih diputer terus,
zikir nggak henti-henti. Sulastri, 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 Sumiati, 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 Sulawesi, 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 Sundari, Sundari, Sundari. Tapi punya hutang nggak nyaur, hutang nggak bayar. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya datang kok, datang pakai peci bunder orangnya. Kalau malam istiqomah sholat tahajud, pagi istiqomah sholat duha, rajin baca Al-Quran, tapi suka nyakitin hati suami, berani sama suami. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Allah. Atau sebaliknya, muamalahnya bagus, hubungan dengan sesama bagus, tapi hubungannya sama Allah buruk. Ya, apian, ajer, sareh, sumeh, grapyak, semana, serawung, nyedulur, membaur, seneng tulung, tapi nggak sholat, Ramadan nggak puasa. Ini orangnya jawab sendiri. Sholat yang harusnya sehari 5 kali dijadiin 5 hari sekali. Jadi sekalinya sholat umat itu diropel-ropel. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Itu kalau takbiratul ihram sekaligus langsung 5. Allahu akbar bar 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 bar. Rukuknya yang tuh jendit tul jendit tul jendit. Nganyel keok. Dua-duanya harus baik. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Inilah pentingnya kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, sedikit aja. 5 menit lagi masih kuat? 2 jam. Makasih. Ini harap meloro aku ya. Kenapa Rasulullah harus hijrah ke Madinah? Apa dakwah di Makkah gagal? Bukan gagal, berhasil. Misi dakwah Rasulullah di Makkah itu menanamkan iman, menguatkan akidah selama 13 tahun. Visi dakwah di Makkah itu adalah menguatkan akidah, menanamkan iman. Maka kita tahu Bapak Ibu para jamaah, ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah yang kita kenal dengan ayat Makiyah, ya Allah ya Karim, digugubi karo kae. Yang kita kenal dengan ayat Makiyah itu rata-rata berbicara soal iman, bicara soal akidah. Contoh juz amma, juz 30 yang masing-masing kita hafal. Kalau 30 juz nggak hafal, tapi kalau juz 30 kan banyak yang hafal. Itu 95%-nya Makiyah. Sehingga juz amma itu banyak bicara tentang iman, banyak bicara tentang akidah. 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, misi utamanya menanamkan iman. Apa enggak berhasil? Berhasil banget. Para sahabat yang udah menjadi pengikut Nabi, iman kuat demi mempertahankan iman, rela disiksa, bahkan rela dibunuh. Kayak sahabat Bilal, demi mempertahankan iman, disiksa majikannya dengan siksaan yang tidak berberi kemanusiaan. Ketahuan Sayyidina Abu Bakar, dimerdekakan sama Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat namanya Yasir, demi mempertahankan iman, dia rela dibakar hidup-hidup sekeluarga sama masyarakatnya. Ini bukti kalau dakwah Rasulullah di Makkah berhasil. Kenapa harus hijrah ke Madinah? Gini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di Makkah untuk bersosialisasi itu berat, untuk melakukan hubungan sosial dan membangun masyarakat yang baik berat. Jangankan bikin tabligh akbar kayak gini,
Ngaji saja Rasulullah sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam. Tempat itu disebut Darul Arqam karena diancam dan diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, semisal Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Waktu itu Abu Gosok belum lahir. Diintimidasi, diancam terus, sehingga oleh Allah diperintah untuk hijrah ke tempat yang namanya Yathrib waktu itu. Disitulah Rasulullah membangun komunitas masyarakat di mana seluruh komponen dan elemen dirangkul, diajak bergabung, duduk bersama, musyawarah, mufakat. Bukan hanya yang beragama Islam, yang Nasrani juga dilibatkan, yang Yahudi juga dirangkul, yang Majusi juga dirangkul, duduk bersama, musyawarah bagaimana membangun komunitas masyarakat yang baik dengan saling menghormati, dengan saling menghargai. Understand? Understand? Jangankan dengan yang seagama, dengan yang beda keyakinan pun kita wajib menghormati, saling menghargai. Lakum dinukum waliyatin. Manfaat bagimu agamamu, manfaat bagiku agamaku. Nah, kita kadang ironi, seagama hanya gara-gara beda selisih paham dikit aja gak akur, berantem, gegeran. Cuma bedanya dikit. Satunya tarawih 20 rakaat, satunya tarawih 8 rakaat, gak akur, ribut. Ya Allah, yang beda kan cuma bilangan rakaatnya, sama-sama sholat tarawihnya, gitu loh. Woi, woi, sama-sama ada dasar hukumnya, malah ada yang sukanya menghakimi. Itu apa itu orang NU? Tarawih 20 rakaat banyak banget, kemalan, kegirangan. Muhammadiyah ya gitu, setahun cuma sekali, tarawih cuma 8, gak niat. Itu dua-duanya salah. Yang bener akui loh, netral, gak terawih. Wong koclok itu namanya. Masa cuman beda, satunya pakai kunut, satunya nggak pakai kunut dalam sholat subuh, ribut. Wong sama-sama sholat subuhnya, sama-sama ada dasar hukumnya. Itu dulu, alhamdulillah Kayu Agung me Pangaya udah nggak ada ribut soal kunut karena udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Jadi semua elemen dirangkul oleh Rasulullah. Maka kita tahu ada Piagam Madinah, itu yang bikin kesepakatan ya umat Islam dengan yang non muslim, dengan semua agama yang ada di Madinah waktu itu. Bahkan Rasulullah bersabda, siapapun umat Islam, walaupun dia mayoritas, siapapun umat Islam yang membunuh non muslim yang berada dalam jaminan perjanjian Piagam Madinah ini, maka haram baginya mencium bau surga. Ngono lho, bro. Woi, apalagi kita bangsa Indonesia, kita tahu Indonesia ini dibangun atas dasar kesepakatan, sama seperti yang dicanangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Rasulullah tidak pernah memproklamirkan negara Islam. Dalam sejarah nggak pernah ada Rasulullah kok mendirikan negara Islam, nggak ada. Negara atau tatanan masyarakat yang dibangun Rasulullah adalah Darul Ahdi, negara kesepakatan dengan prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan semua dijamin undang-undang. Itu yang diterapkan Indonesia, dan Indonesia adalah negara yang mengamalkan Islam ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu-satunya negara di dunia yang berislam menerapkan metode Rasulullah adalah Indonesia. Kita harus bangga jadi warga Indonesia. Hoi, hoi.
Negara Indonesia ini bukan darul Islam, bukan negara Islam, tapi juga bukan darul kufri, bukan negara kufur. Adalah darul ahdi, negara kesepakatan, dibangun oleh banyak elemen dan komponen bangsa yang masing-masing punya ikatan kuat dalam persaudaraan, wajib saling menghormati dan saling menghargai. Kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aslinya bahasa Madura. Bhinneka Tunggal Ika. Iki ambek iki tunggal padha wae dadi siji. Secara akidah kita diikat dengan tauhid la ilaha illallah. Secara kebangsaan kita diikat dengan bahwa kita sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampeyan ae. Moh. Ya kurang yang undang mana. Sementara ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan Kayu Agung khususnya Mepanga kecamatannya dan secara umum Kabupaten Parigi Motong, bener ya, lagi ngapal nih, makin barokah. Nah, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang makin sejahtera, warganya guyub rukun bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Tolong Bapak, kalaupun ada perbedaan pandang, perbedaan pendapat, harus saling menghargai. Lumrah, perbedaan pendapat itu wajar adanya. Kalau sampeyan tidak suka yasinan, tidak suka tahlilan, tidak suka manakiban, tidak suka sholawatan, silahkan, kami menghargai. Tapi hargai pula kami yang suka tahlilan, manakiban, maulidan, yasinan, sholawatan. Kan enak nanti jadinya. Nggih? Nggih? Saya suka, Anda ndak suka ndak apa-apa. Ibarat sampean ndak suka sate kambing, ndak apa-apa. Saya suka, ya jangan jelek-jelekin saya. Orang saya suka sate kambing. Sampean ndak suka, emang sampean darah tinggi. Ngono lho. Lah enak to lek gelem saling menghargai kaya ngono. Nggih? Islam di Indonesia ini dibangun atas prinsip kelemah lembutan, bukan kekerasan. Coba, Islam di Indonesia ini penyebarannya nggak pakai perang, nggak pakai kekerasan, tapi pakai akulturasi budaya, sehingga masyarakat Indonesia tertarik, bahkan 90% memeluk Islam. Tahu kan, Indonesia dijajah Belanda itu 350 tahun lebih. Belanda bukan hanya menjajah secara ekonomi, bukan hanya menguras kekayaan alam Indonesia, tapi Belanda itu maunya juga menjajah akidah. Belanda itu juga menawarkan agama, tapi sorry, agama yang ditawarkan Belanda nggak laku. Kenapa? Kereng Belanda itu, kereng caranya. Beda dengan dakwah yang dilakukan para ulama, para wali, tidak pernah mengerengi umat, tidak pernah memperkereng, tapi pakai cara yang lembut, pakai cara yang halus. Jadi masyarakat tidak, ketika dakwah itu nggak ditanya agamamu apa, karena jelas waktu itu belum Islam. Sekarang kan enggak, kamu harus Islam, awas kalau enggak Islam neraka kamu, neraka kamu, awas kamu. Siang hari Ramadan warung buka, bakar kamu, bakar kamu. Islam enggak gitu. Kalau siang hari ada warung buka, warung makan buka, restoran buka, alhamdulillah, mangan kayak malah ketahuan tuh yang puasa siapa, yang enggak puasa siapa, kan ketahuan. Terus yang kedua, yang hidup di Indonesia itu bukan cuma orang Islam. Terus mereka kalau lagi pengen makan gimana? Lagian kalau lagi ada musafir lagi nggak puasa, kayak susah cari makan. Terus bojomu sing udzur, ora cerdas belas ngono model. Yang ditanya bukan agamamu apa, karena jelas waktu itu agamanya belum Islam. Kan agamanya masih ateisme, kepercayaan, masih klenek. Klenek itu ya bangsane
Nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon, mak lampir nenek pelet gerandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tapi yang ditanya itu di sini ada masalah apa? Ini penting ini calon-calon. Di sini ada masalah apa? Misalnya, maaf Kiai, di sini lagi kekeringan, lama nggak ada hujan, sehingga tanaman kering mati semua. Terus kiainya berdoa, yuk kita sama-sama doa Tuhan yang maha benar yang harus disembah. Ya ini dongo tandung tandek tansus, tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus, ngures-ures hujan deres, langsung hujan. Masyarakat percaya loh diberi hujan sama Tuhan. Percaya enggak kalau yang bikin hujan ini Tuhan? Percaya ini Tuhan yang benar, Tuhan yang wajib disembah. Yuk sama-sama kita baca syahadat, baru disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Betapa halus perjuangan Islam di Indonesia. Pindah ke tempat lain, masyarakat sini ada masalah apa? Sini lagi ada wabah penyakit. Ya Mbah Yai, sini lagi ada wabah penyakit. Yuk kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah supaya wabahnya hilang. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bus, waras penyakitnya. Mereka percaya ini yang bikin sembuh, yang bikin hilang penyakit Allah, Tuhan yang hak disembah. Yuk bareng-bareng syahadat. Gitu caranya. Saya sakit gigi Kiai, sini tak suwuk. Godhong pari, godhong waluh, orang mari tambah abuh, panas, mlebu Islam, ngono carane. Masyarakat sini ada problem apa? Oh di sini lagi krisis, sulit ekonomi, sulit sandang pangan. Akhirnya para ulama itu berdagang dan hasil dari dagangnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin, bagi-bagi sembako. Dulu gitu para wali pejuang Islam di Indonesia ini berjuangnya nggak melalui pemerintahan, karena para ulama, para wali itu bukan PNS, bukan ASN, ya gak oleh undang-undangan bayaran, tapi rata-rata pedagang yang hasil dagangnya digunakan untuk kesejahteraan umat. Bagi-bagi sembako udah dilakukan sama ulama-ulama dulu. Mana daerah yang miskin didatangi, bagi-bagi sembako, pemerataan ekonomi. Makanya masyarakat tertarik untuk memeluk Islam. Nah sekarang enggak yang bagi-bagi sembako malah orang lain, yang Islam medit. Kaget ya wis. Dulu para ulama, para wali itu yang bagi-bagi sembako, aku lungguh gak situ. Terus pendidikan gratis, halo, dengerin dong. Lah sekarang kan kebalik dong, malah orang lain yang bagi-bagi mie, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi beasiswa, pendidikan gratis, sementara Islam tampilnya bawa pentungan, kereng-kereng. Coba mau demo ini kadang pakai batu, polisi dilempar batu, baca takbir pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sering dicurhati sama kawan-kawan polisi, ini Pak Ustadz ini gimana ini orang-orang demo apa dan masa mereka demo udah tahu yang jaga kita polisi, yang ngamanin, yang mengamankan kita polisi, mereka baca takbir sambil lempar batu kayak lempar jumroh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal lempar jumroh itu kan simbol lempar setan. Apa dikira kita itu setan apa? Tak bilangin ya, situ ngerasa jadi setan apa enggak? Kalau enggak ngerasa ya nyantai. Kalau mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, situ yang Islam ya kompak aja jawab sami Allahu liman hamidah. Nanti kan selesai dengan sendirinya. Semua kompak Rabbana lakal hamdu. Ngeri kadang-kadang. Harusnya kita yang lemah lembut, kita yang bagi-bagi. Ini penting, yang mau nyalon jadi bupati, yang mau nyalon jadi anggota dewan, jangan cuma janji-janji aja.
Karena sering kali terjadi pilkada itu hanya beda tipis dengan pil KB. Ya toh? Pilkada itu kalau udah jadi lupa. Nah, kalau pil KB kalau lupa jadi. Tuh. Bedanya tipis. Saya tuh kadang-kadang prihatinnya gitu. Menjelang pilkada itu masya Allah, foto, pamflet, baliho disebar di mana-mana. Sampai ada calon yang rela jadi penunggu jembatan, jadi penunggu pohon. Itu gambarnya ditempel-tempelin di pohon. Padahal biaya untuk baliho itu misalnya dipakai untuk mensejahterakan umat, untuk nyantuni yatim, untuk nyumbang masjid, itu jauh lebih manfaat. Baliho itu nggak usah disebar di tepi jalan. Baliho, pamflet, banner, tancapkan di hati masyarakat, mesti kepilih. Oh, nggak usah pakai saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, biaya kesehatan gratis saudara-saudara, pendidikan gratis saudara-saudara, kuliah gratis saudara-saudara, duit mbae grotas gratis. Masyarakat malah nggak tertarik, nggak simpati. Kampanye apa adanya aja disampaikan, nggak usah kakean program, kakean geluduk kurang udan. Ben mangkel yo wis calone. Saya juga kasihan rakyat kecil lho dibohongi tok. Sampeyan yo ngono. Soale sampeyan yo gelem dibohongi. Cerdas mulu kapan? Coba sampeyan mau milih kalau dikasih duit, betul? Oh, watak ngono ku mareni. Itu sama dengan sampeyan mendukung pejabat-pejabat untuk korupsi. Pikiran dia pengen terpilih, nyalon, keluar biaya banyak, taruhlah 50 miliar. Terus ketika jadi pengen biayanya balik apa ora? Ya mestilah tekondi bayaran, piro bayarannya dari pejabat. Satu-satunya jalan balik no dana, ya korupsi piye carane supaya ora konangan. Lah itu yang ngajari korupsi siapa? Masyarakat. Kalau nggak dikasih duit nggak mau bayar. Makanya tolong ya nanti prinsip saya. Kalau ada pejabat dia belum terpilih aja udah bagi-bagi duit kayak gitu, itu caranya udah nggak bener. Nanti kalau dia terpilih pasti ngeruk duit sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang model kayak gitu, terima duitnya, lupakan orangnya. Ben tambah nyonyor aja dipilih. Sampean pilih yang figurnya jelas, visi dan misinya jelas, membela kepentingan wong cilik, mensejahterakan rakyat. Ngono ae. Gak haram duwe, gak. Haram apane duwe kok. Nanti kai duwe ra ditapani, goblok. Tapi sekalian kita hajar orang kayak gitu. Maksudnya gimana? Habisin hartanya, tapi jangan pilih orangnya. Karuan. Lagi money politik carane basmi kayak apa? Susah. Money politik itu susah sampai terkenal. Jurus Indonesia itu terkenal. Jurus Indonesia itu terkenal. Tahu jurus Indonesia? Ya kayak kamu ditilang polisi, jurusmu kan nonjolone STNK, mbok selempiti duit. Itu jurus Indonesia. Itu dibawa ke luar negeri ampuh gitu. Akhirnya wong luar negeri ketularan Indonesia. Woi. Oh saya pernah kok ngono nang imigrasi ndi gak lolos pakai jurus Indonesia selempiti duit. Silahkan please lolos mandi jurus Indonesia. Ya Allah. Dah itu saja. Bekerja kita antemi pisan. Rumangsane gak kesel kok ya. Ibadah yang baik itu ibadah sesuai profesi. Ibadah yang bernilai pahala besar itu yang sesuai profesi.
Petani ibadahnya apa? Ya nanam yang semangat. Terus pedagang ibadahnya apa? Ya kerja yang jujur, jangan suka bohong. Woi, woi. Tentara TNI ibadahnya apa? Ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Polisi ibadahnya apa? Kamtipmas. Itu loh, itu yang pahalanya besar. Yang penting gimana wilayah hukum di Kecamatan Mepanga ini kondusif. Itu Pak Kapolsek pahalanya paling besar. Makanya Pak Kapolsek nggak perlu tahajud rajin-rajin, puasa sunnah nggak perlu. Lah nanti kalau Kapolsek tiap malam tahajud, akhirnya siangnya malah nggak bisa ngantor. Loh iya toh, kriminal merajalela. Itu makanya jarang-jarang aja. Lah kalau Kapolsek tiap hari puasa, akhirnya ada orang lapor, dan izin dan sepeda motor saya hilang dan wes urus sendiri, aku lemes. Ini malah dosa ini puasanya Kapolsek nggak dapat pahala. Makanya jarang-jarang aja dan puasa. Wes males poso diomongin ini malah seneng. Nah kalau kiai ibadahnya yang muter tasbih itu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Hafidhu ya Nasir ya Wadul ya Allah, ya Hafidhu ya Hafid, ya Hafidhu ya Hafid, Yai, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, lama-lama ya Dana 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 Dana. Bangun masjid semen habis ya Dana ya Dana ya Dana. Nah, kalau orang kaya ibadahnya nyumbang. Apa? Kurang kenceng. Orang kaya ibadahnya, sekali lagi orangnya biar denger, orang kaya itu ibadahnya, nah yang buanter mesti kere. Jadi orang kaya itu wiridannya bukan ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir, tapi kalau orang kaya wiridannya ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir, ya koral ya boto ya wesi ya kusen ya cendelo, ya keramik, ya usuk, ya reng, ya rekening, ya giro, ya transfer. Itu orang kaya. Kalau Pak Wabub, Pak Camat ibadahnya apa? Tanda tangan dan stempel, cetok, eret-eret, cetok, eret-eret. Itu ibadahnya. Artinya ya ada proposal masuk, minta rekomendasi, tanya sama Pak Camat, apa ini proposal Pak Camat, kita mau bangun pesantren. Oh yang sini pulpen, heret, stempel, cetok, selesai, nggak usah banyak pertanyaan. Itu ibadahnya Pak Camat. Ini apa ini proposal Pak Camat, kita mau bangun masjid, anggarannya berapa? Ini anggarannya 2M Pak Camat. Ini yang diajukan 500 juta. Ya enggak cukup 500 juta. Ya udah, ini tak tanda tangani, yang 500 juta tak tambahin. Nah itu kalau mau gitu insya Allah Pak Camat bangkrut. Ya nyonyor bayarannya lo piro jadi camat. Ya jangan kayak gini. Ini apa ini? Ya kita mau bangun madrasah Pak Camat, ini proposal minta tanda tangan. Berapa anggarannya? 2M Pak Camat. Ya tak tanda tangan nih, tak rekom, tapi nanti kalau cair aku 30% ya. Iki nanti kalau Pak Camat kayak gitu, mati nih, gak mati gak urip, gak mati gak urip, melet. Iya pejabat-pejabat yang kayak gitu, iya tak rekom, tapi nanti kalau cair aku 30%. Ada apa enggak kira-kira yang kayak gitu? Ben gak apa-apa, ben sak mati nih. Wes ngapunten nggih, dah duhur. Wes, ya Allah sampai 12:30 loh. 2 jam padha karo ceramahe ustad loro. Ini kayak 2 ustad yang ceramah, makanya kudu double loh ya. Waktunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, luar biasa hari ini Kayu Agung mengadakan event yang meskipun di siang hari tapi jamaah yang datang lebih dari 10.000. Tepuk tangan untuk Kayu Agung. Dan momen seperti ini harus menjadi percontohan dan menjadi inspirasi bagi warga desa lain untuk bisa membuat event semacam ini. Ya peringatan tahun baru, acara-acara
perayaan-perayaan hari besar itu harusnya diisi dengan pembinaan mental spiritual, apalagi bangsa kita lagi prihatin masalah moralitas terutama di kalangan generasi muda. Saya salut dan saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis hari ini maslahah manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi nabi rahmah syafi'il ummah bi niyyati du'a al-qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawu bi salafuna salihun ajarakumullah nakhussu khassah. Al-Fatihah.